Halo semua, jadi malam ini kita mau mewawancarai manusia silver dari segi sosial. Kelompok 3, miskin mikir. Manusia silver yang kita wawancarai adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Beliau memulai pekerjaan ini semenjak corona berlangsung. Lu pernah kangen juga pernah, pesan gini juga pernah. Nah terus lockdown itu toh, kan wisata nggak bisa masuk itu. Akhirnya hancur toh, lama-kelamaan hancur. Terus aku nyoba yang bisa buat nyari uang kan cuma lampu merah. Oke, benar-benar. Maaf Bu, tapi kenapa Ibu milih manusia silver? Apa sebelumnya Ibu pernah nyoba lain? Aku dulu pernah ngamen juga pernah, ngeson gini juga pernah. Tapi emang kalau apa itu ngamen itu kan udah banyak toh Mbak. Terus ngeson itu kan udah banyak. Terus aku mending silver aja. Kalau silver gini tuh apa yang paling jadi kayak masalah? Maksudnya kayak Ibu tuh hari-harinya harus kayak gimana dibanding jadi pengamen? Ya gimana ya Mbak, pendapatannya kalau di itu lebih banyak silver. Ya Kira-kira selain di sini Bu, penempatannya di mana lagi? aku cuma di sini, soalnya di sini aja. yang di Condong Catur tuh kalau udah kenal sama warganya gitu toh, Ya. warga mengizinkan. Yang penting kita nggak bikin rusuh, Nggak bikin ulah. ya nggak maksa juga. Mau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita nggak boleh maksa. Kasih 100 rupiah, 200 ya kita terima aja. Pekerjaan ini Bu, Ibu siapa yang mengajak atau Ibu? Aku dulu ikut-ikutan sendiri Mbak. Kan dulu sini banyak toh, Ya. terus aku nanya-nanya, coba gitu. Soalnya kan aku harus ngasih makan anak toh, coba aku tak terjun ke sini gitu. Ya itu, Ibu di sini dari jam berapa aja? aku sehabis sisa Oh, sampai jam 11, jam 10. berarti kalau pagi ada orang lain atau Kalau nggak ada? pagi tuh, kalau sini tuh sistemnya gini Mbak, kita berbagi tempat. Oh, Kalau pagi dipakai sama pengamen. Tuh. terus Ibu pernah ngalamin kejadian yang nggak enak tuh nggak selama jadi manusia Kalau silver? kejadian nggak enak ya itu kita harus kucing-kucingan sama Satpol PP, pernah kejar-kejaran. Ya. Tapi kalau kayak bahkan pengendara gitu, Oh enggak, tapi mereka alhamdulillah enggak. Berarti kayak ada semacam komunitas kecilnya gitu ya Bu? Enggak ada komunitas kalau silver. Oh nggak ada. Enggak ada. Memang kalau mau join ya udah silakan join aja gitu. Iya. Join-joinan aja. Tapi kita sama teman ya sama-sama apa Mbak, tahu diri gitu ya. Iya. Ini kamu juga butuh uang gini-gini. Ya udah kamu pagi, aku tak malamnya aja. Kalau siang kan aku nggak kuat Mbak, Oh gitu ke ya. kulit. Ya, panas. Oh makanya banyaknya malam ya. Iya. Kalau mungkin yang siang-siang itu kulitnya udah tebel-tebel itu. Oh gitu. Ibu selain kerja jadi silver apa? Aku kalau pagi tuh bantuin di warung Mbak. Ya, Berarti ini bukan pekerjaan utama. enggak. Kalau pengennya aku ini baru ngumpulin modal lagi Mbak. Mau jualan lagi aku. Soalnya aku juga udah dapat apa itu lapak toh. Oke. Tapi kan kecil. Nah, itu dari paguyuban aku jualan dulu kan udah ada, tapi yang kelompokku itu emang ditinggal semua. Soalnya Malioboro sekarang nggak kayak dulu kan. Ya, kalau dulu kan masih ada ciri khas Malioboronya, kaki limanya. Kan sekarang harus kayak mall-mall gitu kan. Oh iya. Nah, itu. Berarti kayak Ibu nanti bakal kayak jual makanan kecil gitu ya, kayak angkringan kecil gitu. Kaos. Oh Kaos oblong ya. Kayak Iya, Jogja itu. Iya. Kalau ini bukan pakai cat gitu kan? Iya. Ada yang pernah kayak kena penyakit kulit gimana gitu gara-gara pakai Kalau cat? aku dulu pernah Mbak, tapi udah nggak apa-apa, sekarang mungkin udah terbiasa kan. Kalau pertama kalinya gatel ya itu aku pertama kali nyoba turun siang itu, terus kayak gatel itu, gatelnya itu kayak apa ya, panas. Kan ini campurannya minyak. Oh gitu. Kalau kena panas kan jadi panas banget toh. Terus aku nyoba malam, malam nggak apa-apa ya udah. Berarti sebelumnya ibu juga pernah tuh di siang hari. Pernah, tapi kena panas aku nggak kuat Mbak. Bersihinnya kayak gini pakai apa? Kita pakai sunlight. Oh gitu. Kalau aku 3 kali Mbak, sunlight dulu ya kan. Sunlight terus sabun antiseptik, baru sabun biasa itu. Kalau makanya tinggal di oles aja. Kalau makainya kita bikin dulu Mbak. Bikin. Ada campurannya dulu.
Ini campurannya itu kan bahan sablon. Oh. Sablon kaos. Kasih minyak. Biasanya sehari itu dapat berapa Bu dari manusia? Ya nggak mesti bang, paling 100.000. Itu kalau itu dapat tok itu 100.000. Makanya aku kalau belum dapat 100.000 juga nggak turun. Soalnya nanti aku bagikan buat apa itu, buat beli susu anakku tuh. Ibu punya anak berapa? Aku kalau yang ikut saya ini satu, kelas 5 SD. Perempuan atau Cowok. cowok? Daerah sini juga ya Bu sekolahnya? Iya di SD saya sini. Oh iya. Kalau malam berarti sendiri Bu? Siapa? Anaknya? Tak titipin. Oh gitu. Titipin tetangga. Kira-kira Ibu ada kayak harapan kecil nggak sih Bu terhadap kayak pemerintah, terhadap warga-warganya yang masih bekerja seperti ini? Baik-baik aja kok Mbak. Toh. Ya kalau harapan saya, aku pengennya ya kerja yang lebih bagus lagi. Makanya aku punya ide mau jualan lagi, kembali jualan lagi. Ini baru kumpul-kumpul modal dulu. Jadi harapannya agar pemerintah bisa membuka lowongan kerja lebih banyak ya. Ya kalau pemerintah kayaknya sulit Mbak. Iya betul, sudah Sulit. Itu harapan ya Bu. Iya. Benar-benar. Kalau berharap sama pemerintah tuh wah, paling 1% itu. Kalau dikaitin sama Pancasila, apalagi terutama keadilan sosial, itu tuh fenomena manusia silver itu menjadi ketimpangan yang terlalu timpang gitu kan Pak, secara ekonomi, secara kehidupan. Menurut Bapak tuh gimana kita mengatasinya, kayak apa yang harus kita ambil dari fenomena tersebut gitu Pak? Ya, manusia silver itu banyak faktor yang bisa dianalisis ya. Pertama tentu dari aspek ekonomi. Jadi ketika kesenjangan ekonomi semakin lebar, kaya dengan miskin, ditambah lagi faktor lain karena tingkat pendidikan, jadilah pilihan-pilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari simpati, mendapatkan uang. Ya, namanya kondisi ekonomi yang semakin susah apalagi darurat, itu cenderung bisa dilakukan atau dalam istilah sosialnya menghalalkan segala cara. Bahkan orang yang sudah terpuruk bisa mencuri walaupun mereka tahu mencuri itu adalah salah. Demikian pula dengan manusia silver, adalah persoalan ekonomi yang sangat mendasar, yang sudah sangat sulit, ditambah dengan tingkat pendidikan yang memang membuat mereka membuat pilihan-pilihan yang sebenarnya itu bukan solusi. Jadi dilihat dari aspek Pancasila, terutama keadilan sosial, kondisi seperti ini adalah bagian yang tidak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan sosial. Tidak mendapatkan keadilan sosial ketika di sisi lain negara ini kaya. Kemudian banyak praktek-praktek korupsi di negara ini, maka membuat bercampur aduklah antara kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan kemarahan. Jadi itu bagian dari potret atau protes sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam arti sosiologinya sudah buntu. Dia mencari uang dengan cara yang baik-baik sudah sulit. Kita bisa melihat sekarang ini mencari uang dengan kondisi ekonomi yang susah sekarang ini, bagi sebagian orang sangat susah. Mencari uang 100.000 sehari itu susah bagi sebagian besar orang yang ekonominya memang menengah ke bawah. Di sisi lain ada kesenjangan sosial di mana pejabat-pejabat negara yang diberi amanah untuk mengelola negara, mereka terkadang lupa pada kondisi rakyat. Mereka melakukan praktek-praktek korupsi atau mencuri uang negara. Padahal seandainya kekayaan negara ini dikelola dengan baik, tidak akan terjadi kesenjangan sosial seperti itu yang sangat mengenaskan, yang sangat memprihatinkan, yang tidak manusiawi. Seorang manusia harusnya mendapatkan tempat yang terhormat, mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu amanah undang-undang. Tetapi kenapa ada warga negara seperti itu? Inilah persoalan keadilan sosial yang menjadi problem bangsa kita sekarang ini. Gitu. Sudah. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya.
dari yang sudah Bapak jelasin tadi, kira-kira sebenarnya solusi simpel apa buat pemerintah biar kayak orang-orang yang ketimpangan sosial, ketimpangan secara ekonomi itu bisa teratasi gitu Pak? Solusinya adalah negara punya anggaran untuk itu, punya anggaran yang sangat cukup untuk mengentaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin. Ketika anggaran yang ada itu dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan politik. Persoalannya adalah uang negara yang cukup itu dia dikelola lewat Kementerian Sosial, itu disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ada namanya dana bansos, seharusnya diperuntukkan untuk orang-orang yang lemah seperti itu, orang-orang yang sudah buntu mencari uang. Jangan dijadikan dana bansos itu untuk kepentingan politik, pilpres atau pileg, digunakan untuk kepentingan aktor-aktor atau oknum-oknum politik. Uang bansos itu sangat banyak. Misalnya kemarin di Pilpres 2024 ada dana bansos 400 triliun. Itu tentu kalau digunakan dengan jujur, dengan baik, bisa mengentaskan orang-orang yang terpuruk. Tidak perlu ada terjadi orang negara yang menjadi manusia sipil. Tetapi apa yang salah dalam pengelolaan uang negara ini? Digunakan untuk permainan politik. Dana bansos itu digunakan untuk kepentingan elit, untuk memenangkan kepentingan politiknya. Inilah yang harus salah di negara ini. Andainya dana yang sangat banyak itu digunakan dengan jujur, dengan adil dalam rangka pesan Pancasila, keadilan sosial, maka bisa dicegah, bisa dihindari kondisi masyarakat yang terpuruk seperti manusia seperti itu. Gitu sudah. Lanjut yang ketiga, dari yang tadi udah dibahas, apakah benar itu tuh menunjukkan bahwa warga negara tuh termasuknya manusia seperti itu kurang dapat hak warga negaranya? Ya, tentu kalau dilihat dari aspek keadilan sosial bagi seluruh warga negara, maka ketika ada warga negara yang terpuruk, itu kan tergolong terpuruk itu, atau bahasa sosiologinya adalah patologi sosial yang menyimpang, karena itu tidak normal. Manusia melakukan seperti itu untuk mencari simpati, mencari uang, itu tidak normal cara-cara seperti itu. Manusia yang tersisihkan, yang terpinggirkan atau yang terpuruk, itu tidak normal. Banyak solusi atau yang bisa dilakukan oleh negara untuk mengentaskan mereka lebih layak, lebih bermartabat dengan anggaran yang sangat besar di kekayaan alam negara ini. Janganlah digunakan dana-dana bansos itu untuk kepentingan politik. Digunakanlah untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Dari semuanya, Bapak punya pesan nggak untuk kayak kita yang masih muda, apalagi kalau bisa dibilang kemarin kan kita sebagai agen perubahan, apa yang bisa dilakukan kita untuk mencegah terjadi pengulangan ketimpangan kemiskinan ini? Sebagai anak bangsa, apalagi mahasiswa generasi penerus bangsa, tentu ini adalah aset. Jadi ketika ada persoalan seperti ini, kita lihat ada ketimpangan, ada keterpurukan warga, mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Jangan lupa ketika nanti jadi pemimpin, seperti pemimpin yang sekarang, ketika dulu mereka mahasiswa sangat idealis, tetapi ketika mereka jadi pejabat, mereka lupa, mabuk dengan korupsi, dengan kepentingan pribadi, dengan kepentingan kelompok, sehingga tidak becus mengurus masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang atau amanah Pancasila itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Ketika usia mahasiswa seperti ini, ya kritislah mengkritik pemerintah yang dianggap salah mengelola, supaya mereka pemimpin dengan kritik mahasiswa itu, banyak cara mengkritik atau juga demonstrasi, itu adalah bagian dari gerakan mahasiswa untuk mengingatkan para pemimpin bangsa yang lalai kepada kondisi masyarakat yang terpuruk, supaya dilakukanlah pengelolaan uang negara kekayaan alam ini berkeadilan sosial. Jangan dibiarkan ada warga negara yang terpuruk, tertindas seperti itu, karena sesungguhnya ada dananya untuk mengentaskan mereka. Itu tidak manusiawi ketika ada manusia seperti itu untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan. Banyak pekerjaan yang bisa dibuka oleh pemerintah, atau dengan dana sosial itu banyak prospek kerja yang bisa dibuka. Hari ini ketika usia masih muda atau mahasiswa bisa melakukan dengan kritik, kemudian 10 atau 20 tahun ke depan ketika jadi pemimpin bangsa, jadilah pemimpin yang jujur, yang adil, yang peduli dengan rakyat, supaya semua rakyat itu adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?